Apakah kamu pernah membayangkan bagaimana jika kamu tinggal dalam penjara terbesar yang pernah ada? Dan seperti apa bentuk dari penjara tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kamu tidak perlu melakukan kejahatan apapun untuk melihat bentuk dari penjara tersebut. Kamu hanya perlu lahir di Gaza. Jika kamu belum tahu apa itu Gaza, jalur Gaza hanyalah sebuah daratan bagian dari negara Palestina yang hanya memiliki panjang 41 km dan lebar 10 km. Di mana kawasannya berbatasan langsung dengan Laut Mediterania, Mesir, dan tentunya Israel, yang sekaligus menjadi penutup akses Gaza dari dunia luar sejak awal tahun 90-an. Dan seperti halnya penjara lainnya yang penuh sesak, jalur Gaza juga menjadi rumah bagi 2 juta orang di kawasan tersebut, sekaligus menjadikan sebuah kawasan dengan kepadatan penduduk tertinggi di dunia. Dengan jumlah penduduk dan luas wilayah tersebut, dibandingkan kota Palu dengan luas wilayah yang hampir sama, menjadikan Gaza memiliki kepadatan 5 kali lipat lebih padat walaupun dengan luas wilayah yang relatif sama. Tetapi yang menjadi pertanyaan, dari mana penduduk Gaza berasal? Sekitar 70% warga Gaza merupakan pengungsi dan merupakan keturunan asli dari wilayah tersebut. Mereka dipaksa pindah ke daerah tersebut ketika Israel mulai mengambil alih kota dan desa pada awal penjajahan tahun 1948. Dikarenakan beberapa agresi yang dilakukan Israel, membuat banyak orang menyelamatkan diri untuk mengungsi sementara di jalur Gaza. Tetapi setelah itu, Israel tidak mengizinkan mereka untuk kembali ke daerah asalnya, meskipun banyak kota dan desa mereka yang berjarak tidak terlalu jauh dari jalur Gaza. Tetapi sebelum lebih jauh, hal yang perlu kita ketahui, konflik berkepanjangan ini bermula pada awal abad 20-an. Pada saat itu, tanah Palestina dihuni dengan damai oleh mayoritas Arab, dengan beberapa Sirkasian, Kristen Arab, dan Yahudi. Kemudian Inggris mengambil alih wilayah yang dikenal dengan nama Palestina dari Kekaisaran Ottoman setelah Ottoman dikalahkan pada era Perang Dunia Pertama. Sementara pada saat dikarenakan keinginan warga Yahudi untuk kembali ke tanah yang dijanjikan Tuhan, yaitu Palestina, membuat warga Yahudi yang pada saat itu tersebar di Eropa Timur dan Tengah melakukan migrasi secara kelompok kecil. Pada saat itu keinginan untuk mendirikan negara Yahudi bahkan belum terfikirkan. Tetapi kondisi berubah ketika muncul gelombang antisemit dan dari gelombang ini menimbulkan gerakan Zionisme. Yang dimana dari gerakan ini mempunyai tujuan untuk membentuk sebuah suaka untuk menampung warga Yahudi yang pada masa itu merasa dipojokkan dengan melakukan beberapa pendekatan terhadap Inggris yang pada saat itu menduduki wilayah Palestina setelah kekalahan Ottoman. Dan hasil dari pendekatan diplomatik kelompok Zionisme tersebut terhadap pemerintahan Inggris membuahkan hasil manis dengan kemunculan Deklarasi Balfour. Deklarasi tersebut menyebutkan bahwa Inggris akan mengupayakan Palestina akan menjadi rumah bagi warga Yahudi. Tetapi sebagai gantinya, kelompok Zionis harus menjamin tidak akan mengganggu hak sipil dan keagamaan warga non-Yahudi di Palestina. Maka setelah itu, muncullah gelombang-gelombang besar migrasi warga Yahudi ke tanah Palestina yang terjadi di tahun 1920-an sampai 1940-an. Dan pasca Perang Dunia Kedua yaitu tahun 1947, PBB membagi Palestina menjadi negara Arab dan Yahudi secara terpisah, dengan kota Yerusalem sebagai kota internasional. Tetapi, tentunya rencana tersebut ditentang secara keras oleh pihak Arab. Dan pada tahun 1948, setelah pendudukan Inggris di Palestina pergi, pada saat itu pun para pemimpin Yahudi mendeklarasikan kemerdekaan Israel. על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל.
היא מדינת ישראל. Banyak warga Palestina yang pada saat itu keberatan, bukan hanya warga Arab. Dan pada saat itu juga, pasukan dari negara tetangga yaitu Mesir, Yordania, dan Suriah mulai menyerbu dan dari perang ini dinamakan dengan nama Perang 6 Hari. Tetapi kenyataan pahit harus diterima negara Arab pada saat itu, dengan hasil kekalahan yang harus diterima. Dikarenakan perang tersebut, Israel mulai menguasai sebagian besar wilayah. Pada tahun 1967, Israel melanjutkan invasinya untuk menduduki jalur Gaza dan memaksa aturan militer terhadap penduduk di sana dan mengubah sebagian besar wilayahnya menjadi pemukiman Israel dan terus melakukan invasi hingga pada awal tahun 90-an. Mereka benar-benar menutup akses Gaza secara penuh dan hal tersebut secara langsung membuat warga Palestina yang tinggal di jalur Gaza tidak bisa mengakses dunia luar dan penduduk Palestina lainnya juga tidak dapat mengakses jalur Gaza tanpa seizin dari pemerintah Israel. Tetapi kondisi sedikit berubah pada tahun 2006. Pemerintah Israel menarik pasukan yang sebelumnya menduduki Gaza, tetapi dengan tetap mengontrol perbatasan hingga ekonomi di sana. Dan di tahun yang sama, juga kelompok sayap militer Palestina yaitu Hamas, yang sekaligus memerangi invasi Israel telah memenangkan pemilihan umum di Palestina, sekaligus mengambil alih Gaza. Sebagai gantinya, dikarenakan hal tersebut, pemerintah Israel mengambil beberapa sikap yang cukup kontroversial. And we will not recognize, not compromise, not talk, and not deal with Hamas, which is a terrorist organization. Mulai dari perjalanan mengakses dunia luar diblokir, memaksa menutup sebagian pabrik besar di Gaza, melarang sebagian besar jalur dagang impor-ekspor, nelayan hanya bisa menangkap ikan dalam area yang terbatas, satu-satunya pembangkit listrik dibom, dan bahkan pasokan medis pun dibatasi. Tak berhenti dengan pemberlakuan kebijakan yang cukup radikal, pemerintah Israel juga membatasi pasokan makanan yang datang di Gaza dengan menghitung beberapa jumlah kalori dan membatasi kalori yang akan didapatkan penduduk Gaza. Tetapi, dikarenakan kebijakan yang dikeluarkan Israel tersebut mendapatkan beberapa kecaman, pemerintah Israel membuat dalih, membuat warga Palestina untuk diet bukan membuat mereka mati kelaparan. Dan setelah pemberlakuan kebijakan tersebut, juga sangat berdampak secara langsung, sekaligus menjadi jurang kematian bagi ekonomi di Gaza dan membuat Gaza sebagai daerah yang memiliki tingkat pengangguran tertinggi di dunia, dengan lebih dari setengah penduduknya berada di bawah garis kemiskinan. Pada tahun 2012, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa jika keadaan Gaza tidak kunjung membaik pada tahun 2020, Gaza akan menjadi tempat yang tidak layak huni. Tetapi sepertinya pernyataan yang dikeluarkan oleh PBB kurang tepat. Keadaan memburuk lebih cepat daripada yang diperkirakan. Keadaan jalur Gaza semakin memburuk dengan adanya invasi besar-besaran dari tentara Israel. Dan Israel berdalih bahwa tujuan dari serangan ini adalah untuk membatasi kemampuan perang dari Hamas. Keadaan semakin memburuk, ribuan rumah hancur dikarenakan serangan ini, dan puluhan ribuan orang sipil tak bersalah juga tak luput menjadi korban dalam kejahatan kemanusiaan ini. Dan hal ini pemerintah Israel menyebutnya sebagai mowing the lawn, atau memotong rumput. Kekejaman Israel tak berhenti di situ saja. Bahkan ketika serangan berhenti, pasokan barang yang bertujuan untuk mengembalikan keadaan juga tak luput dicegah Israel untuk memasuki wilayah Gaza. Dalam hal ini, pemerintah Israel sangat membatasi masuknya barang-barang dengan dalih mencegah adanya penggunaan ganda yang dapat digunakan sebagai tujuan militer seperti pembangunan terowongan ataupun banteng. Namun barang yang otoritas Israel maksud sebagai penggunaan ganda mencakup kategori yang sangat luas dan sangat krusial untuk kebutuhan rakyat Gaza untuk pembangunan kembali kota. Seperti halnya peralatan komunikasi, beberapa produk baja untuk konstruksi, dan peralatan medis tertentu. Dengan adanya perbatasan yang sangat keras ini, sudah sangat mengurangi akses penduduk untuk membangun kembali rumah, sekolah, fasilitas kesehatan, sistem air, dan infrastruktur vital lainnya. Sementara itu, dikarenakan beberapa hal, pemerintah Mesir dalam hal ini merupakan sekutu dekat pemerintah Israel, juga telah cukup lama membantu Israel dalam penutupan akses penduduk Gaza.
Perbatasannya dengan Gaza yang juga dijaga secara ketat, hanya orang tertentu saja yang mempunyai akses untuk keluar masuk perbatasan ini. Dan dikarenakan hal itu, masyarakat Gaza membuat terowongan di bawah perbatasan tersebut demi untuk menyelundupkan segala macam kebutuhan yang sangat dibutuhkan, seperti halnya makanan. Tetapi, tak lama setelah itu, pemerintah Mesir pada akhirnya menutup terowongan tersebut dengan menggelamkan terowongan tersebut dan bahkan memindahkan salah satu kota yang berbatasan langsung dengan jalur Gaza hanya demi memutus jalur pasokan tersebut. Konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel sampai saat ini telah memiliki rekam jejak yang panjang dan sangat mencederai komitmen untuk menjaga rasionalitas kemanusiaan, karena seperti kita ketahui sendiri bahwa yang menjadi korban bukan hanya dari militer saja, melainkan korban sipil yang bahkan di dalamnya terdapat anak-anak tak bersalah yang menjadi korban dari bentuk kejahatan perang ini. Dan satu hal yang perlu kita ketahui, anak-anak Gaza yang merupakan bentuk manifestasi dari masa depan Gaza, mereka tidak bisa menikmati sesuatu yang wajarnya menjadi hak mereka, seperti hak anak-anak lainnya di penjuru dunia, seperti akses pendidikan, kesehatan, dan hak perlindungan, yang bahkan mereka sendiri tidak pernah mengerti bagaimana kondisi di luar blokade yang pada saat ini sedang memenjarakan mereka. Mereka hanya tahu ketika serangan dari Israel datang dan mereka tidak memiliki tempat lagi untuk bersembunyi. Mereka tahu ketika mereka mulai beranjak dewasa, mereka tidak akan mungkin meraih mimpi mereka saat kecil. Kemungkinan besar, mereka juga tahu bahwa mereka tidak bisa keluar dari pemukiman Gaza. Dan hal yang mereka ketahui hanyalah bagaimana rasanya tinggal di dalam sebuah penjara terbesar di dunia yang bernama Gaza. Very heavy and extreme for such a short period of time. Over 20,000 Arab soldiers were killed or missing compared to less than 1,000 Israeli soldiers.